Saya benar-benar khawatir kiai-kiai yang sepuh mangkat dan kemudian kalian-kalian yang masih tolol belum sempat ngaji. Angger budal ngaji, melu ngaji Mbah Yai aslinya gak paham, tapi panggah budal ya. Ono apa gak? Ono apa ora? Kathah ora ono ora, rata-rata malah ngono kuwi, budal tapi gak paham. Loh, iya apa gak? Tenang saja, itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah itu adalah sebuah asa bahwa ilmu akan tetap menjadi panduan hidup kita. Itu penting. Generasi yang mengkhawatirkan, di mana kita semuanya cari makan mulai mudah, bahkan sekarang mulai digratiskan. Loh, iya ora. Luar biasa apa tidak itu? Tapi permasalahannya kamu sekarang semuanya pada kenyang untuk urusan perut, tapi kamu lapar untuk urusan isi otak. Ngaji itu butuh guru pembimbing, butuh al-ustadz al-fatih likulubina jami'ah. Tidak bisa ngaji itu. Mohon maaf. Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame mas. Lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus. Dan harus begitu. Untuk urusan maliyah, harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami semua di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi, beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Alaika bima'alil umur wattaqi radha'ilaha wa masaffa minha. Jangan ada santri manhik yang kemudian tidak memiliki cita-cita yang besar. Zaman harus punya harapan yang tinggi. Sama nojo marem ketika di sini hanya ngaji misalnya Marifathul Qorib terus wah aku ketok wis ngalim tenan, ngalim apa nih? Cik adoh saudara. Fathul Qorib itu adalah kitab pembuka dari sekian banyak Futuhil Fiqhiyah Asy-Syafi'iyah. Masih banyak. Artinya awakmu nek urung sengalim Romo Kiai Murtadho, sengalim Romo Kiai Suyuti dan gus-gus yang ada, aja boyong. Aja boyong, wis ning kene ae ngowah ning kene ae. Insyaallah iku luwih ana manfaate. Dan lagi kamu harus manfaatkan betul, nuwun sewu masih wontene Romo Kiai Suyuti. Al-Imam Abi Darda rahimahullahu ta'ala mengatakan malakum ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamu. Kenapa ya? Ini eranya Imam Abi Darda. Eranya Imam Abi Darda. Beliau sudah menganggap bahwa kenapa ya? Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh keilmuan, tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh ulama yang wafat, sedangkan yang muda-muda belum sempat ngaji. Yang masih tolol-tolol, yang masih goblok-goblok kayak kita belum sempat ngaji, tapi yang sepuh-sepuh sudah mangkat, sudah wafat. Qad khasyitu ayyadhabal akhir qabla ayyadhabal awal qabla ayyata'allamal akhir. Saya benar-benar khawatir kiai-kiai yang sepuh mangkat dan kemudian kalian-kalian yang masih tolol belum sempat ngaji. Lau annal alim talabal ilma lasdada ilma. Kalau yang alim-alim, santri-santri senior terus mau matlaah, gus-gus, kiai-kiai masih terus matlaah, maka keilmuan akan semakin meningkat dan itu positif sekali untuk masyarakat sekitar. Walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qaima. Kalau yang bodoh-bodoh masih mau ngaji, sadar kalau dirinya bodoh, tapi terus budal, enek gak ning kene. Santri aslinya angger sekolah gak paham. Angger budal ngaji, melu ngaji Mbah Yai aslinya gak paham, tapi panggah budal ya. Ono apa gak? Ono apa ora? Kathah ora ono ora, rata-rata malah ngono kuwi, budal tapi gak paham. Loh, iya apa gak? Enggak paham tapi tetap berangkat. Banyak apa tidak?
tenang saja, itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah itu adalah sebuah asa bahwa ilmu akan tetap menjadi panduan hidup kita. Itu penting. Karena yang sangat mengkhawatirkan, beliau menutup dawuhnya dengan malakum aragum shibaan fit ta'am tapi jiaan fil ilmi. Ini sudah mulai generasi yang mengkhawatirkan. Kata Al-Imam Abi Darda loh ya. Generasi yang mengkhawatirkan, di mana kita semuanya cari makan mulai mudah, bahkan sekarang mulai digratiskan. Iya bra, luar biasa apa tidak itu? Tapi permasalahannya kamu sekarang semuanya pada kenyang untuk urusan perut, tapi kamu lapar untuk urusan isi otak. Wetengmu tambah gede, utekmu tambah ciut. Kira-kira ngono kira-kira. Iku wis paling halus sing iso Kak Murati. Aku wong Jawa Timur, Bro. Aku gak iso luwih halus maneh gak iso. Iku wis paling halus sih. Wetenge tambah, uteke tambah, niku dawuhe dawuhe Al-Imam Abi Darda, nek sampean protes nggih, makome wonten nggih. Nah, kula mek cerita tok, saya hanya membacakan apa yang saya baca. Ya memang seperti itu. Makanya manteplah panjenengan semua para wali santri untuk tetap menaruh putra-putra panjenengan di pondok-pondok pesantren yang ada, khususnya pondok Mambaul Hikam nih, Mambaul Hikmah nih. Saestu, betul sama mamang jenengan. Jangan ragu, anak-anak nanti jadi apa? Kita yang nggak jelas sekolahnya saja, bupati Cedok Awak Dhewe bahagia. Loh, saestu, ya ojo terpaksa tapi bahagia. Jangan jangan mikir bahwa waduh masa depannya bagaimana anak-anak ini nanti. Kalau tetap mondok besok makan apa? Mohon maaf para wali santri. Kami semua para santri sekarang sudah tidak makan apa. Tapi kelasnya sudah makan siapa ini? Iya ta. Makanya Gus, bahasaku gak iso lemu. Untalannya wong ya kayak. Alhamdulillah. Bapak, artinya jangan pernah ragu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakafulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seorang santri memang benar-benar dijamin masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu, Masya Allah, Gus Basar niki santri Lirboyo, alumni Lirboyo, biyen ning pondok ya gak patek ngaji. Mek nyopir ya Gus, Loh, iya Pak. Nyopir gak jelas ngono. Mbasan tekan omah sing kapusan nggih kata. Kok sing kapusan, umate nggih kata sampai keliru wae, sampai salah ngomongku, Loh. Barokah Pak, tenang ae. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mana tumbuhnya barokah itu. Kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang pasti barokah tidak akan datang ke benak siapapun yang dalam prosesnya tidak memiliki ketulusan. Itu pasti itu. Makanya santri-santri sing mantep sampean. Coba mantep sampean wis lah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan mengangkat derajat sampean kabeh. Wong ning akhirat awakmu diangkat, masuk ning donya ora diangkat. Pasti. Mantep saja, sudahlah. Dan ilmu ini harus kita pertahankan bersama. Para wali santri bertanggung jawab betul untuk memastikan bahwa para masyayikh kita memiliki regenerasi yang mantap, yang kuat, yang kokoh di masa-masa yang akan datang. Jenengan ojo terus tergesa-gesa. Jenengan jangan kemudian merasa bahwa ini semuanya sia-sia. Wah, tidak bisa. Saestu, apa maneh jenengan merasa ngaji itu bisa kita lakukan di mana saja. Ilmu, peningkatan kualitas bisa panjenengan lakukan di mana saja. Tapi ngaji itu butuh sanad, Pak. Ngaji itu butuh guru pembimbing, butuh al-ustad al-fatih likulubina jami'ah. Tidak bisa ngaji itu, mohon maaf. Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame Mas. Lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus dan harus begitu. Untuk urusan maliyah, harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami semua di sini, sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi,
Beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Innama ana mutabi, saya hanya pewaris. Karena untuk menunjukkan kepada umat setelahnya bahwa ilmu ini harus diwarisi dari generasi sebelumnya. Tidak bisa. Kalau duit, kalau usaha, kalau bisnis, bagus. Sangat membanggakan Mas Diko kemudian merintis usahanya tanpa jerih, tanpa uluran tangan dari Pak Dito. Itu bagus. Tapi kalau keilmuan tidak bisa. Kalau keilmuan tidak bisa, Pak. Keilmuan, kesantrian, kebanggaan kita karena kita adalah pewaris para masyayikh. Al ulama warasatul anbiya. Enggak ada ulama adalah al ulama adalah mubtadi'unal ilma. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kamu harus tahu itu. Bedakan dulu. Kamu perintis itu di mana? Perintis di hal-hal yang bersifat duniawiyah, oke. Tapi kalau untuk urusan ukhrawiyah, enggak boleh. Karena ini sudah ada garisnya. Dan itu garis harus sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Semua niatan kita, semua ucapan kita, semua langkah kita harus sesuai dengan apa yang menjadi niatan, ucapan, langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami, kita kenal dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita. Karena Rasulullah meninggalkan kita itu 1400 tahun yang lalu. Tanpa lewat jalur guru-guru kita, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama ma'araftul anbiya, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa beliau-beliau para ulama, kita tidak akan pernah mengenal siapa para nabi. Tanpa guru pembimbing, kita tidak akan pernah nyampe ke Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Itulah kenapa kemudian keilmuan ini harus terus dilestarikan, harus terus diwariskan. Banggalah kalian menjadi pewaris para masyayikh, para kiai. Ngono Pak, kira-kira. Wis mergo aku wis mulai luwe. Tapi walhasil ngaji ini penting tenan Pak. Mohon maaf para wali santri, ngaji ini adalah jalan paling efektif. Saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat matur bahwa saya itu pernah baca, ya bukan pernah, saya sering baca memang. Saya baca beberapa tafsir-tafsir yang ada. Di antara yang saya ingat itu adalah tafsir karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan bahwa al-ibadah allati khuliqal insu wal jinnu laha itu muaranya hanya ada dua. At-ta'zim li amrillah wa syafaqah ala khalqih. Ibadah yang kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah, itu muaranya hanya ada dua. At-ta'zim li amrillah wa syafaqah li khalqih. Memastikan ibadah ubudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara atau itu adalah pengesaan penyembahan yang benar, yang sesuai. Yang kedua adalah membangun kasih sayang di antara sesama, membangun kepedulian di antara sesama. Makanya saya selalu ngomong, di antara dawuhnya ulama-ulama kekinian yang sangat menarik itu adalah dawuhnya Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab itu tidak bisa dipisah. Agama, kalau kita ngomong agama, misalnya Gus Basar ngomong agama, maka di saat yang sama Gus Basar harus memikirkan agama ini, budi pekerti, etika, kepekaan, kemudian budaya. 4 hal ini tidak bisa dipisah. Agama, etika, kemudian kepekaan, sampean sengalim apapun, sehebat apapun pondokmu, kalau kemudian lingkungan panjenengan kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan panjenengan diam, itu masalah. Jenengan tidak memiliki kepekaan, maka gagallah kesantrian panjenengan. Yang terakhir adalah budaya.
kemampuan seorang santri, kecerdasan seorang santri adalah mampu meramu budaya untuk kemudian menjadi pendulang, menjadi pelet agar syariat bisa diterima dengan lebih baik. Tapi tidak dengan cara menghalalkan yang haram atau bahkan lebih ekstrimnya mengharamkan yang halal. Kemampuan meramu itu sudah dicontohkan dengan sangat baik, kalau boleh dikatakan sempurna oleh para pendahulu kita, yang kita tinggal tirukan begitu saja. Wala tariqa ilallah, wala tariqa ilal ibadah, wala tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Dan mohon maaf, tidak ada cara kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu. Santri manhik ini benar-benar tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah itu apa coba? Ibadah itu adalah, kalau dari sisi bahasa, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah sebuah nama untuk setiap hal yang punya potensi disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Dan itu bisa apa saja. Mulai yang sangat tinggi, misalnya berupa keimanan, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin hal-hal yang remeh-temeh, misalnya hanya sekedar imatatil adza anit tariq. Imatatil adza anit tariq. Hanya sekedar panjenengan mau menyingkirkan hal-hal yang punya potensi untuk menyakiti orang lain. Misalnya jenengan masuk satu masjid, kemudian di situ masjidnya agak licin begitu. Kemudian panjenengan siram, panjenengan bersihkan supaya tidak memelesetkan orang lain, itu sudah masuk. Tapi tidak ada jalur ke sana yang paling efektif kecuali illa bil ilmi asyari. Kecuali panjenengan punya keilmuan agama. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak di usia belajar, jangan ragu-ragu untuk kemudian mengirimkan anaknya sesegera mungkin ke pondok-pondok pesantren yang muktabar yang ada. Itu penting itu. Saya sama sekali tidak kemudian melarang putra-putra panjenengan untuk sekolah. Tidak. Tapi jangan sampai putra-putra panjenengan kemudian super hebat di bidang formal, tapi mohon maaf nol putul di bidang agama. Tidak apa-apa, adik-adik ini kemudian jadi santri yang berwawasan, santri yang luar biasa. Uang saya itu kalau ada santri peloso, setelah sekolah di Ploso kemudian ngomong, Gus saya mau berangkat ke mana misalnya, negara-negara di Timur Tengah misalnya, untuk kemudian meneruskan ngajinya, saya mesti nggak setuju. Saya selalu ngomong, kamu itu boleh meninggalkan Indonesia ini kalau tujuan kamu misalnya ke Amerika. Dalam rangka misalnya sekolah ambil ekonomi misalnya. Kamu ke Inggris, kamu ke Swedia, atau kamu kemana, boleh. Tapi kalau kamu mau ngaji saja, habiskan ilmunya ulama di Indonesia ini, sudah di atas cukup. Di atas cukup. Tapi kalau kamu kemudian pengen paham urusan-urusan duniawi, ya monggo, ayo kita pengen loh, besok Menteri BUMN santri. Pengen loh. Menteri ekonomi santri. Menteri perdagangan santri. Masa menteri santri agama terus gak berkualitas plus. Apa itu? Ini sudah melanggar alika bima alil umur. Bangun cita-citamu setinggi mungkin. Agama itu sudah pegangan kita. Kita pengen santri tetap menjadi santrinya ketika dia menjadi menteri, santri tetap menjadi santrinya ketika dia menjadi polisi, dia menjadi tentara, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur. Begitu Pak. Cita-citanya awake dhewe. Panggah menteri agama. Loh, saya itu nih. Ini kisah nyata nih. Saya itu. Ada temannya Mas Diko ini. Dulu menjelang Pilpres. Dulu. Ini kita ngomong masa lalu ini. Penting ini. Tapi benar ini. Walhasil pokoknya kemudian menjanjikan. Sudahlah Gus. Pokoknya pondok-pondok mohon diusahakan untuk dukung kita. Kalau dukung kita nanti, sudahlah, Kementerian Agama, apa kata pondok-pondok itu? Siapapun orangnya, pokok dipilih oleh pondok-pondok itu, kita berikan. Loh ingat saya itu, apa jawaban saya?
Ndak pengen saya. Menteri Agama terserah, mau agama saja, apa saja nggak apa-apa. Cita-cita kita ini, kalau jenengan tadi ngomong, sudah Gus, ayo dukung. Nanti Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, itu adalah santri yang menentukan. Wong ngono aku ya semangat Pak. Iyalah. Tapi bahasa kangen-kangen. Kalau misalnya Presiden terpilih Bapak Prabowo mencari Menteri Perdagangan santri manhik, ngowoh gak? Ngowoh. Maka dari itu, teruslah belajar, teruslah mengaji, tingkatkan kualitas. Supaya presiden kita di masa yang akan datang tidak kebingungan untuk mencari santri berkualitas untuk diajak membangun negeri. Ngono bro. Ngowah. Santri kok ngantuan yang berilmu hayyun. Hayyun. Khalidun ba'da mautihi. Orang itu loh, contohnya Romo Kiai Abdul Karim, Romo Kiai Marzuki, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Murtadho, masyayikh-masyayikh kita semuanya, bahkan ulama-ulama terdahulu kita, Imam Syafi'i lah. Semuanya kita kenal, semuanya kita ngerti. Padahal beliau sudah berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat, meninggalkan kita semua. Hayyun khalidun ba'da mautihi. Padahal wa ausaluhu tahtat turabi ramimu, wa ausaluhu tahtat turabi ramimu. Padahal mohon maaf, beliau sudah ditanam berapa ratus tahun yang lalu. Tapi jasanya, makanya Sayyidina Ali tegas mengatakan al ulama bakun. Cendikiawan, ilmuwan akan abadi selamanya. Al ulama bakun mabaqiyad dahar, selamanya akan abadi. Boleh jadi fisiknya meninggalkan kita, tapi wa atharuhum fil qulubi maujudah. Tapi tinggalannya, karyanya masih ada di depan kita sampai hari ini. Nah itu. Makanya kenapa saya tadi ngomong, kamu nggak boleh bodoh. Mergo lek bodoh ya jenazah kuwi, Jenazah. Ojo nesu kowe. Ojo tersinggung. Kok kamu lek goblok kalau tersinggung. Lah lek kamu wis ngalim tenan, ya lebih tidak tersinggung, kamu akan bangga. Oh, berarti saya akan abadi. Tapi dek bodoh ya piye ya. So sampai moga-moga teman-teman yang pada ngaji di Manbaul Hikmah ini moga-moga benar-benar mendapatkan hikmah luar biasa, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang barokah, hatinya benar-benar difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken, mugi-mugi Romo Kiai Murtadho estu-estu keberkahane dateng kita sedaya dan moga-moga keluarga niki saged rukun, saged kompak untuk kemudian sama-sama meneruskan mewarisi apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh Romo Kiai Murtadho dan diteruskan oleh Romo Yesuyuti dan keluarga. Mugi-mugi Allah tansah paring pitulung, mugi-mugi Allah tansah paring ya Allah kegampilan datang khidmah kula panjenengan sedaya. Ngapunten datang sedaya mawon khususnya para wali santri, ngapunten saestu. Kalau ada yang salah dari omongan saya, mohon yang disalahkan Gus Basar. Lah karena dia yang ngundang, kalau ada yang benar itu murni masalah saya. Oke. Ketenang. Saya ini benar-benar melanggar hukum. Karena dalam karir saya belum pernah saya kalau sudah masuk Sya'ban, saya kemudian meninggalkan Al-Falah Ploso. Belum pernah saya. Baru kali ini saya keluar kota hanya untuk saudara Basar. Lah saya itu pegel lah. Lah masa aku bal-balan bareng lo diluruk Mas. Saya ini masih main bola, tahu-tahu beliaunya hadir. Ngejak gelut tenan wong iki. Ono wong ngundang-undang kok model ini. Tapi ternyata setelah saya hadir di sini, saya benar-benar ikut bangga dan estu qultu hadza wala fahar kula matur saya ikut mendukung betul keberlangsungan pondok pesantren Manbaul Hikmah menika. Mugi-mugi Allah ngijabahi sedaya panyuwunan kita sedaya. Terakhir kula nderek ndongaken Mas Diko, mugi-mugi Allah memberikan penataan terbaik untuk panjenengan di masa-masa yang akan datang. Semua karya panjenengan, hasil pengabdian panjenengan di wilayah Kendal ini moga-moga menjadi sebuah karya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan bagi masyarakat Kendal. Sedikit yang bisa panjenengan berikan untuk Kabupaten Kendal, moga-moga adalah sesuatu yang besar, luar biasa tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten sedaya mawon akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.